Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wali ashabi Rasulillah hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ahli baitihi wa li ikhwanihi minal ulama'il 'amilin minal malaikatil muqarrabin minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sallallahu ila al-hadil kitab. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutaken malih niki tafsir muqaddimah kitab Ta'lim Muta'allim. Wa badulan sause sinebut falamma ra'aitu nalikane weruh sapa ingsun katsiran minat tulabil ilmi akeh-akeh sapa wong kang nubrih ilmu bi zamanina ing dalem zaman kita saiki yajiduna nejo sapa wong bilal ilmi maling ilmu wala yasiluna lan ora tumeka sapa wong ing ilmu au ora tumeka mimanafihi saking manfaati ilmu wa samratihi lan wa ilmu wa hiya utawi manafihi wa samratihi iku al amalu amal bihi kelawan ilmu wan nasru lan nyebaraken kelawan ilmu. Yuharrimuna kang den harumaken den alang-alangi lima annahum rono sak temene tolak iku akhtau luput sapa tolak tara iku ing dalane ilmu wa taroku lan padha ninggal sapa tulab syara'iqahu ing pira-pira syarat ilmu wa kullu man lan saben-saben wong aqta kang luput sapa man tariqa at-tariqa ing dalam dolam mongko kesasar sapa man wala yanalulan ora markoleh sapa man al maqsuda ing maksud qalla siti au jalla utawa gede. Niki satu paragraf selanjutnya kita Ta'lim Muta'allim. Syekh Zarnuji sing aran kitab niki ndawuhi wa batulan sausi sinebut. Ketika saya melihat kebanyakan orang-orang menuntut ilmu di zaman sekarang, niki zamannya Syekh Zarnuji. Zaman Syekh Zarnuji itu sebelum zaman Wali Songo. Di sekitar tahun tahun 1100-an. Tahun 1100 sekitar ini. Zaman itu, Pak. Zaman itu dereng enten listrik. Dereng enten mobil, pesawat terbang, apa meneh kaya sak niki enten internet. Zaman itu Syekh Zarnuji niku pun risau bahasa sakniki.
Iso nopo? Falamma ra'aitu, nah ketika saya melihat katsiran minatulabil ilmi, banyak orang yang menuntut ilmu di zaman sekarang ini, kata Syekh Zanuji, zaman tahun 1100. Napa? Dia sungguh-sungguh mencari ilmu, yajiduna ilal ilmi, tetapi wala yasiluna, dia tidak mencapai tujuan untuk mencari ilmu. Banyak orang mencari ilmu, tapi tujuannya mencari ilmu dia tidak mendapatkan. Yani, napa tujuannya mencari ilmu? Yakni mimma nafi'ihi, manfaati ilmu ini dia tidak mendapatkan, wasamrotihi, dan buahnya ilmu juga tidak mendapatkan. Apa manfaat dan buahnya ilmu itu? Wahya al-amal, yakni amal bihi, dengan ilmu, wan nasru, dan menyebarkan ilmu. Singkat cerita, saya Zanuji zaman biyen niku pun susah, akeh wong golek ilmu tapi gak iso nglakoni. Manfaate ilmu, tujuane golek ilmu niku asline ilmu niku dilakoni. Terus nomor loro, setelah dilakoni utawa ketika belum dilakoni, nyebarni wan nasru, lan nyebarni ilmu. Iki Pak. Jadi kita termasuk ngajinya niki tujuannya nomor 1, nak mun ngerti ayo dilakoni, ayo disebarne marang wong liya. Tujuannya loro niku. Sakniki saya Zanuji niku susah. Zaman tahun 1100 niku akeh wong golek ilmu tapi ora dilakoni. Zaman sakmangke pripun Pak? Tambah nemen. Sakniki niki masyaallah. Nak belajar ilmu kata pundi-pundi enten. Tetapi ilmune namung didadekne pengetahuan. Ilmu agama Islam tapi namun didadekne pengetahuan, namun mlebu temutut mawon. Niki ngoten. Tengkorak didhawuhi nek enten wong ngeten iki kama salimani yahmiluha asfaro, seperti keledai yang menggotong kitab wakeh tapi gak iso lakoni. Apa sing diomong, apa sing disampaikan beda karo sing dilakoni. Nah niki masyaallah. Padahal janjane Pak, ibu-ibu ngendikane salah setunggal guru kula niku. Nah kita ngaji Quran. Niki paling mboten enten 4 perkara sing kudu kita sinau, kudu kita praktekno. Napa patang perkara niki? Sing pertama nak belajar ngaji Quran, nomor 1 belajar lafzul Quran, belajar lafate Al-Quran. Niki kita anak-anak kita didik ngeten lagi. Pertama dididik belajar lafate Quran, ngeten TPA. Dan ini kita belajar sing bener. Rono basa-basa Quran niku basa Arab. Salah harokate, salah artine. Mulane monggo niki ngantos. Nggih, critane rada dawa. Contoh nggih, ngene Quran Al-Fatihah niku iya kana kudu iya kana nasta'in. Tasdite diilangi.
artine 180 derajat. Nah iya kang damel tasdid niku namung dumateng panjenengan Gusti Allah kula manembah lan namun dumateng panjenengan Gusti Allah kula nyuwun Nah tasdide diilangi iya kang marang srengenge aku nyembah. Marang srengenge aku njaluk mulane hati-hati nggih. Mulai alit diajari maca Quran. Tuwek nggih ngoten. Ojo alah aku wis tuwek. Masih tuwek. Niku belajar ilmu agama niku hati-hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun contoh mulai tenggene Quran illa man atallaha biqalbin salim. Iki kadang-kadang maca Quran sing diwaca tulisan gedrik, mboten tulisan Arab. Iki kan enten Quran sing istilahnya transliterasi. Tulisan Arab tapi ditulis gawe tulisan gedrik, tulisan bahasa Indonesia. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Illa man atallah, kecuali datang kepada Allah biqalbin salim. Jane biqalbin tapi mergo ditulis gedrik tulisan Arab biqalbin salim. Salim mboten malaikat. Artinya beda, Pak. Kalau biqalbin salim kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang menyerahkan diri. Kalau biqalbin salim kecuali datang kepada Allah dengan membawa anjing yang tidak cacat. Mulane Bapak nggih, kula suwun Bapak Ibu sedaya belajar ngaji, belajar sing saestu digurukne. Aku sebenarnya nggak maca gedrike ae kok. Ngati-ngati klintu lek maca gedrik akibatnya salah kata. Pramila belajar Quran nomor 1 belajar lafate sing masih kathah lagi. Kadang keliru dawa ndeke artine beda. Niku kan rubah hurufe, rubah tasdide niku artine beda. Mulane atos. Niki nomor 1 belajar lafate Quran. Mungkin ampun puas. Oh anakku wis ngaji ning TPA wis khatam. Wis puas. Ampun berhenti di sini. Enten berikutnya nopo kita belajar ma'anul Quran. Belajar maknanya Al-Quran. Dipelajari nih disinau, nak mboten ngerti pripun. Nggih, tanglet tengene ustaz, tengene kiai. Pripun prakteke pun iku termasuk sing didhawuhi Syekh Januddin wau tujuannya belajar ilmu ini adalah untuk memahami maknanya nanti dipraktekkan. Makna Al-Qur'an itu mboten sembarangan. Jangan hanya melihat terjemahan kemudian kita menyimpulkan sendiri arti daripada Quran. Ini bahaya. Nanti banyak terjadi pembiasan di dalam memberikan makna terhadap dino niki Pak, Masya Allah umum terjadi pembiasan dalam makna. Mboten salah tapi terjadi pergeseran di dalam memaknai Al-Quran. Mulane hati-hati ketika baca Quran lihat tafsirnya supaya apa? Tidak salah kita dalam interpretasi. Kemudian saat ini tafsir sudah banyak dalam terjemahan. Jadi jangan cukup membaca terjemahan Quran, tolong dibuka tafsir di Al-Quran itu. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada macam-macam ini tafsir. Dan saya
merekomendasi jenengan bacalah tafsir klasik kalau dalam bahasa sekarang. Siapa? Sing ngarang ulama-ulama biyen. Ampun tafsir sing ngarang ulama-ulama sakniki. Apa gak oleh ulama sakniki silahkan dibaca, tapi baca dulu tafsiran dari ulama-ulama yang terdahulu. Khususnya ulama yang semakin dekat dengan zamannya Rasulullah SAW. Tafsir Ibnu Abbas itu yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini namboten ngoten, niki arti Quran ini bergeser. Kalau sampai ini jenengan termasuk lan jenengan baca tafsir Departemen Agama tahun 70-an dengan tafsir Departemen Agama tahun sekarang, tahun mungkin 2018, jenengan lihat mungkin artinya nggak berubah, tetapi catatan kakinya berubah. Mana ini hati-hati di dalam membaca tafsir juga hati-hati. Kalau tafsir Departemen Agama tahun 70-an Pak, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Artinya masih tetap, tapi catatan kakinya berubah. Tahun 70-an ghairil maghdubi alaihim ini merujuk pada tafsiran ulama-ulama terdahulu. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT, orang Yahudi ditulis jelas Yahudi. Waladhdallin, dan tafsirannya ulama-ulama terdahulu yang tersesat adalah orang Nasrani, ditulis orang Nasrani. Tapi kalau jenengan lihat tafsir sekarang, dia tidak, catatan kakinya bukan orang Yahudi, orang Nasrani. Siapa? Orang-orang yang katanya, orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu Pak. Berarti orang siapapun yang mengakui Allah sebagai Tuhan tidak tersesat. Padahal ada orang yang mengatakan ya, menuhankan Allah, tapi masih menyekutukan. Ini Pak, beda tipis. Mulane atos-atos nih Bapak Ibu yang diberkati Allah, nomor loro belajar maknane Quran. Nomor telu Bapak nampun belajar maknane Quran, terus al-a'malu bil Quran. Kita belajar praktek ayat-ayat Quran ini dalam kehidupan seperti apa prakteknya. Kita lakoni Pak. Nampun mulai maca bismillahirrahmanirrahim dilakoni. Kaya wingi kula pun cerita. Lek lakoni pripun? Saben nglakoni ngamal bagus diwaca bismillahirrahmanirrahim. Contoh niku dilakoni. Al-a'malu bil Quran. Mulai alif lam mim sampai nggih terakhir An-Nas. Itu dilakoni. Nah, niki Syekh Zarnuji niki Masya Allah zaman ngarang kitab niki sekitar tahun 1100-an. Niku mun susah, banyak orang belajar ilmu tetapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Kenapa tidak bisa mengamalkan ilmunya? Nanti di belakang ada penjelasan dari Syekh Zarnuji. Salah satunya Pak, ini baru sebutnya tapi bukan belum jelas nih. Idza 'azzamat ummati dunya nuziat minha haibatul Islam. Jika umatku telah mengagung-agungkan dunia, maka akan dicopot dari umat ini kehebatan Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Jika umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar
maka diharamkan daripadanya barokahnya wahyu. Kenapa umat ini tidak mengamalkan agamanya Allah? Karena umat Islam ini telah meninggalkan dakwah, telah meninggalkan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Akibatnya umat ini keberkahan wahyunya ditarik oleh Allah, belajar ilmu kathah tapi mboten saged lakoni. Niki al-a'malu bil Quran nomor 3 Pak. Nomor 4 napa? Niki sing luwih dhuwur meneh jenenge ayaqinu bil Quran. Yakin kelawan Quran. Niki sing ilang dan ini terjadi pembiasan di dalam mengamalkan agama, dalam mengamalkan Al-Quran, mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi, dawuh para alim ulama. Itu pergeseran pertama yang akan hilang dari umat ini namanya yakin. Sakniki Pak Dino sakniki mulane Kanjeng Nabi dawuhne teng kene hadis kok. Saya di zamanun bakal teko mengkenten zaman la yabqa minal qur'ani illa rasul. Tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya saja. Wala yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya saja. Nanti akhir zaman kata Nabi, ngendikan Nabi, Islam itu tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Artinya apa? Pun Islam tinggal namanya tok Islam. Saat ini, Masya Allah, namanya tesih sholat. Ini yang tersintas sebanding ini. Jenenge sik salat. Mulai takbir sampai salam gerakane sik padha kali gerakane sing dicontohne Kanjeng Nabi riyen. Lafate sing diwaca nggih padha. Tapi yakine teng ati niku ilang. Niki sing terjadi di zaman sekarang. Yakine ilang. Lah kok wonten nggih. Jadi kan rasane dhewe termasuk kula. Salat niku jane napa to, Pak? Salat niku kan sowan ngadhep tenggene Gusti. As-sholatu mi'rajul mukmin. Salat niku mi'raj ya orang beriman. Nak mi'rate wong iman mestine atine ngadhep Gusti Allah. Niki jenengan sholat 10 menit paling 4 menit elinge karo Gusti Allah pirang detik kira. Niki jenengan tangan awak dhewe termasuk kula dhewe. Sing hilang dari umat niki adalah yakin. Niki pertama kali lepas dari umat. Akhirnya sholat niki Masya Allah awak dhewe niku isin Pak. Nah maca tenggene Quran niku masyaallah salate awake dhewe ni wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Gusti orang wong tenggene Quran niku niki cirine wong munafik. Wa idza qamu nalikane ngadeg sapa wong akeh qamu padha ngadeg sapa wong akeh kusala dalam keadaan malas. Lo tanglet. Nah, semangate budal nang ngene masjid kalau semangate arep kerja kira-kira gasik ngendi, Pak? Gasik kerja. Nggih kan? Ajeng kerja kantor nggih. Ajeng kerja pabrik mlebu jam 8. Lah dandan jam piro? Jam 6 kadang-kadang pun dandan wis 100 wis sarapan. Paling boten jam 8 kurang 5 kudu wis tekan kantor pabrik. Buasi.
Makanya sampai tenggene istilah bahasa Inggris niku enten jenenge on time, enten in time. On time niku pas jam 8 niku wis ning kono. Nah in time setengah jam sadurunge wis ning kono jenenge in time. Niku. Nah Allahu Akbar kira-kira Pak. Ndang gasik budal wong ngosek. Gusti Allah disemayani. Semayani. Niki lho Pak sing ilang teng umat niki. Ijik nglakoni agama. Tapi yakine nglakoni agama niku lho. Ngene kan Nabi nyawone salatul jamaati tafdulu min salatil fardhi bi sab'i wa isrina darajatan. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Kira-kira salat jamaah semangat apa mboten? Niki 17 lho dipekno. Semangat apa mboten, Pak? Semangat. Coba Pak Patkur wae pengumuman sapa salat nang dari masjid apa iku salat Al-Alimi iku sak salat jamaah diwehi 100.000. Nah kira-kira ya, Pak. Kira-kira mau salat iki bek napa mboten, Pak? Oh, muah sama apa ya memang. Niki Pak 100.000. Wah, langsung. Bahkan ibu-ibu niku mungkin anak-anake gak budal nang masjid diseneni disambeki. Ora budal digugah kok turu wae arep subuhan. Niku digoblok-goblokne goblok. Didungi 100.000 ora budal. Ngoten nggih ta? Masyaallah. Niku 100.000 karo 17 derajat niku padahal luwih akeh 17 derajat. Yang ini niku ilang dari umat. Masya Allah. Nah 100.000 Pak paling kena ngene ngono nggih. Jajan. Kembang api arek-arek cilik karo mercon. 100.000. Lambi saat ini 100.000 ora oleh ora. Iki ada sing oleh. Tapi ini macam. Padahal nak 17 derajat selawas nanti di mulane niki dimisalne kali Gusti Allah niku kaya dene keledai yang membawa gak yakin. Jaran keledai kewan nyun sewu Pak. Pedus diwehi suket kalau diwehi emas kilo milih ndi Pak? Milih suket iku kewan. Diwehi emas kilo lho gak arep. Soalnya napa emas kilo didilat Pak. Biasanya didilat. Gak enak ya wis ditinggal. Mulane 27 derajat ini didilat gak enak. Ditinggal mah bawah. Milih iki lho enak 100.000. Dan ini Pak, sing hilang dari umat ini adalah keyakinan terhadap dawuh-dawuh Allah, dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergeser. Mungkin yakin niku geser. Leh ngamalne otomatis jenenge mboten yakin. Nggih niku berdiri dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Sholat subuh niku Pak malas Pak. Budal tapi lho semangate niku lho kaya wong kalah perang. Beda nek katene kerja Pak. Semangat itu budal sholat kaya wong kalah perang. Masya Allah. Dan ini amali akhirnya hilang. Nah mungkin amun amali hilang
suwe-suwe mungkin terjemahan Quran menjadi hilang. Terjemahannya diwalik-walik terjemahan Quran ini tetap tapi diwalik-walik. Contoh saat ini jenengan tulisannya ayat yang wabtaghi bima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Saat ini ayat ini Pak goro-goro wau yakin ini ku rendah, amal ini ku akhirnya males, terjemahan ya akhirnya diwali. Saat ini nak terjemahannya nyambut gawe sing sregep jok lali salate lak ngoten. Mesine yo salat sing sregep ojo lali nyambut gawe. Sakniki lho terjemahane lak ngoten to, nyambut gawe sing sregep jok lali salat. Mestine yo gak ngono, asline ayat lho, salat sing sregep jok lali nyambut gawe. Lho niku lho Pak, mboten krasa terjemahan Quran akhire bergeser. Nah niki lah sing dirisokan Syekh Zanuji tahun 1100 iku mboten niku. Sakniki luwih zaman biyen, padahal zaman biyen itu Pak masyaallah kula ningali Pak yang biyen itu nak ibadah Pak. Kalau saya emot zaman nalikan kula teng dusun itu Pak Yai teng kene kampung kula. Mboten medun ing masjid sadurunge mlethek srenge. Yai biyen mboten. Maghrib isya niku mboten mulih nggih Pak. Maghrib isya nggih teng masjid. Iku biyen sakniki. Ini bar subuh diwe pengajian mawon wis kudu ngelak neluk boyo ae. Ora wonten karo delok jam piro to Pak. Diplili ya ustaz ora buyar-buyar terus. Masya Allah, wonten itu. Nak delok TV kira-kira. Ngoten mboten? Mboten. Sinetron waduh. Sinetron mau lho, kadang-kadang ibu-ibu begitu lap ngoten lho. Arep salat niku lho ngenteni iklan. Nah, iklan niku langsung Pak, go salat jadi. Mari ngoten lho salam langsung ndelok sinetron ngoten. Masyaallah. Lah terus pripun nek ngeten iki? Lah niki lho masyaallah. Monggo Bapak Ibu sedaya nggih belajar ilmu agama, target ini ku amal, target amal ben awak dhewe iki ngantos dumugi yakin mlebu tengene ati kita iki. Jangan puas kita mengajak anak kita puas anak wis apal Quran. Jangan puas terhenti sampai situ. Kita niat kalau sudah hafal Quran, amal dengan Quran. Kita niat yakin dengan Quran. Saat ini Pak belajar agama itu Masya Allah, karena nggak yakin dengan belajar agama itu lebih semangat belajar ilmu umum Pak. Belajar ilmu umum itu bayar itu dilakoni. Nah, belajar TPA, belajar ilmu agama wis gak bayar atau bayar paling pinter betul semangat. Tapi nak belajar ilmu umum Masya Allah saat ini mengenai kuliah bayarin jut Pak. Wah Masya Allah jut benar mlebu kedokteran bayarnya gitu Pak. Lagi ini umum itu loh harus sekolah kedokteran itu loh 250. Masya Allah. Dan ini coba lagi ini pondok mlebu pertama bayar 250 juta, nah orang sih mlebu gitu.
Orang payu. Gini ku mau soalnya milih suket daripada milih emas. Soalnya nopo pedus. Mulane Gusti Allah dawuh ning Al-Qur'an iki nggih mboten nggih niku sadaqallah mau bener Gusti Allah. Gitu. Ulaika al-an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Menungso niku nak boten diombeni atine, derajate mengki medun-medun, bahkan derajate ngumpul-ngumpuli luwih rendah daripada binatang. Pramila Bapak Ibu ingkang mulyakaken Allah, monggo kita ngaji sareng-sareng. Lah niki nak pun ngaji, niate ngaji niku wau kita pengen oleh manfaat ilmu, oleh woe ilmu, kelawan nopo nggih niku amal dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala niki. Yuharrimuna lima annahum aqau qara'iqahu wa taraku syara'iqahu niki. Kula terajur nggih sithik melih. Kenapa kok wong-wong niku wis belajar ilmu agama kok gak iso nglakoni? Nah, menurut Syekh Zanuji ini karena mayoritas orang-orang yang menuntut ilmu agama itu dia salah jalannya. Jadi salah jalannya dan meninggalkan syarat-syaratnya. Ini makanya saya Zanuji wa kullu man aqa tariqa dhalla wa la yanal maksud qalla aujal. Jadi kalau orang itu salah di dalam menempuh jalan, pasti dia tidak sampai di tujuannya. Jadi semua saja yang salah jalan, maka dia tidak akan sampai ke tujuannya dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia maksudkan, baik sedikit maupun banyak. Contoh, arep ning Jakarta, tujuannya Jakarta, Pak. Salah ambil jalan, numpak sepur jurusan Banyuwangi, sampai elek ya gak bakal cetuk jenenge Jakarta. Tekan Banyuwangi dikira Jakarta Banyuwangi. Mulai cerita karo kancane, "Wah, aku ning Jakarta, padahal Banyuwangi." Aku roh TPI, ono jenenge ning Jakarta iki nek jenenge Kampung Muncar, tekane nek diguyu to. Soalnya salah jalan. Hari ini juga begitu, belajar ilmu agama tapi salah jalan. Gara-gara salah jalan, akhirnya dia tidak mencapai tujuan. Karena tidak mencapai tujuan, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Hati-hati ini. Hati-hati ini. Kalau kok ngomong ngeten nggih. Sakniki niku salah. Enten kula gadah kanca. Sampai murtad. Gara-gara salah jalan. Murtad. Gara-gara belajar tenggene niki, Pak. Belajar tenggene Syekh Google. Belajar tenggene Syekh Google akhirnya sampai murtad. Naudzubillah min dzalik. Mane hati-hati iki. Belajar kali internet ngati-ngati. Karena kalau kamu salah mengambil jalan, pasti tidak akan sampai di tujuan dan apa yang Anda maksud tidak akan tercapai, bahkan akan tersesat. Padahal yang coba niki termasuk kanca kula niku teng pundi-pundi enggak ngomong dalam bahasa Arab. Boten nggih basa Jawa, boten gelem basa Jawa. Tetapi akhir-akhir dia itu nopo kok keluarane murtad karena dia hanya mengakui asyhadu alla ilaha illallah. Hanya mengakui Allah tapi tidak mengakui Muhammadur Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa niki? Mulane kula jenengan Bapak lari-lari nak sinau ilmu agama aja
sinau tenggene internet. Oleh sinau teng internet cuma kudu teko nang ngene guru jenengan takok teng ngene guru. Niki namun gambar anu mawon referensi, tapi setelah itu datang ke atau kalau belajar di internet kita buka situs-situs yang bertanggung jawab. Apa situs yang bertanggung jawab? Contoh institusi-institusi yang telah diakui internasional, mungkin Al-Azhar, ulama-ulama. Jadi atau langsung ulama-ulama yang muktabar, Habib Umar bin Hafid dan ini Yaman, kita ambil kan seperti itu mas. Atau Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Maki atau sekarang putranya ya, Sayyid Ahmad ya. Ulama-ulama seperti itu yang kita ambil fatwa-fatwa beliau. Jangan sembarangan ambil fatwanya orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati. Ini ada orang sampai tersesat gara-gara salah ambil jalan. Bahkan dengan mempelajari Quran pun bisa tersesat. Allah sampaikan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang tersesat dengan Quran dan juga banyak orang yang mendapatkan petunjuk gara-gara Quran. Salah memilih jalan di dalam mempelajari Al-Quran, Anda tidak sampai tujuan bahkan tersesat. Niku kanca kula tersesat gara-gara napa? Gara-gara belajar Quran. Ada situs The Miracle of Quran, Mukjizat Al-Quran. Situs itu dia belajar, akhirnya menyebabkan dia tersesat. Naudzubillah. Makanya hati-hati, gitu. Napa dia tersesat? Waktu itu dia datang ke saya didakwai, diajak untuk ikut dia. Sudah tersesat, mau menyesatkan orang. Masya Allah. Ini gara-gara apa? Baca dalam situs Al-Quran, ceritanya bagus, Quran mukjizat Allah. Makanya hati-hati kalau sampai ini dengan nak belajar mengenai internet, bahaya besar. Jadi kalau ceritanya supaya jenengan ngertos, singkat mawon iki kangge penutup. Tenggene situs niku mukjizat Al-Quran, The Miracle of Quran. Niku Quran itu dijabarkan secara ilmiah, Pak, secara saintifik. Napa saintifik? Secara ilmiah. Lafaz Ar-Rahman itu dihitung Pak, jumlah lafaz Ar-Rahman berapa, Ar-Rahim berapa. Dihitung. Akhirnya ternyata Pak, ada faktor dari bilangan-bilangan yang ada dalam Quran itu, faktor pembaginya adalah angka 17. Sab'ata. Ketemu begitu, wah hebat Quran. Nah ternyata Pak, dari situ mulailah disesatkan orang. Ternyata ada beberapa kata di dalam Al-Quran itu tidak habis dibagi dengan faktor 17. Maka dia mengidentifikasi, oh berarti ada beberapa ayat Al-Quran itu, maaf, naudzubillah min dzalik, bahasa kasar dikorupsi oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, tidak disampaikan. Itu Pak, alusin dikorupsi. Itulah yang menyebabkan kawan saya tidak percaya sama Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Di kesimpulannya itu semua agama akhirnya sama. Semua agama itu Islam. Ada Islam Yahudi, ada Islam Nasrani, ada Islam Muhammad. Satu agama. Apa agamanya? Agama Ibrahim, seperti firman Allah,
millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim, bukan ikutilah agama Muhammad. Niki ngati-ngati iki, kula crita ngeten jenengan melok ragu-ragu awas. Niki ilmu. Sekali lagi mohon diperhatikan. Jangan mudah tertipu dengan apa-apa yang ada di dalam internet. Tersesat. Makanya pun ingin pun kula sampeyan. Ini ngeten. Apa jalannya, thariqahnya supaya kita ini belajar dengan jalan yang benar, supaya kita tepat sampai di tujuan, kita mendapatkan manfaat daripada apa yang kita pelajari. Nanti saya janji akan menjabarkan secara lengkap, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Oke, teman-teman, yang penting ini peringatan bagi kita supaya kita hati-hati, ojo gampang-gampang percaya, walaupun kelihatannya keren. Di situ kelihatannya keren, bahkan mungkin followernya jutaan, subscribernya mungkin jutaan. Jangan mudah terpengaruh. Hati-hati. Niku menipu. Kita nggak tahu, Pak. Bahkan kalau di dalam Quran, Pak, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan manusia di permukaan bumi, maka kebanyakan manusia itu umumnya akan memalingkan kamu dari jalannya Allah, menjauhkan kamu dari jalannya Allah. Makanya jangan terkesima dengan follower yang banyak, jangan terkesima dengan subscriber yang banyak, jangan terpesona dengan berbagai macam iklan-iklan mereka. Kita tidak tahu, Bapak. Karena dalam Quran justru yang sedikit, Pak, yang benar. Hanya sedikit orang yang mau bersyukur. Makanya hati-hati, makanya nanti kita belajar bareng-bareng, monggo nanti sama-sama bagaimana jalan-jalan yang harus kita tempuh di dalam menuntut ilmu supaya kita tidak tersesat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita diberikan oleh Allah kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.